Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Saputri Ramadanti, NIM 200403010008, Prodi Teknik Informatika kelas karyawan. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada pertemuan 4, 5, dan 6. Pada pertemuan 4, mencakup materi tentang identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Menurut sumber legal formal, identitas nasional meliputi bendera negara sang merah putih, dan ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Dan untuk mencegah terjadinya disintegrasi pada hakikatnya, unsur identitas nasional baik yang langsung maupun secara tidak langsung itu sebaiknya diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Dan sebagai warga negara Indonesia patut untuk memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Pada pertemuan 5 mencakup tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi politik itu dibagi menjadi 5. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. Integrasi elit massa. Integrasi ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di Indonesia, misalnya suku, agama, dan ras. Dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia ada 3 model. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad ke-20 pada wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etnis pemerintahan kolonial Belanda. Dan ada tahapan yang dilalui bangsa Indonesia dalam penumbuhan kesadaran tersebut. Masa perintis. Pada masa perintis
Ini adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan kemunculan pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Masa percobaan, bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia tahun 1938, mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Pada pertemuan 6 mencakup tentang nilai dan norma konstitusional. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan pergerakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terjerumus dalam dokumen-dokumen seperti dokumen HAM, Magna Carta di Inggris, Bill of Rights and Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan lain sebagainya yang berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Berdasarkan hasil pemilu MPR tahun 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua
pada sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Setelah disahkannya perubahan keempat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi Konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang pada Mahkamah Konstitusi.